Memulai ibadah kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita akan bernyanyi lagu buka dari lagu Sion nomor 340. Bersatu dalam doa. Tuhan oleh kami semua, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat mulai ibadah Vesper kami, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, berkati pembicara nanti juga, berkati kami masing-masing, berdosa dengan kesalahan kami perbuat, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, amin. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Aneta Karya. Selamat Sabat.
Terima kasih atas lagu pujian yang telah dibawakan oleh Aneta Karya. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Kak Sherly Sayo. Baik, selamat sahabat dan selamat malam bagi kita semua. Apakah terdengar suara saya? Dengar saya. Oke, baik. Di sini saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan pimpinan Tuhan selama saya dalam masa perkuliahan saya. Jadi, pada 2 minggu yang lalu, saya harus presentasi dadakan untuk mendapatkan nilai tugas. Jadi, saya kira itu presentasi itu untuk orang yang mau maju duluan, tetapi ternyata tidak. Dan itu juga sesuai urutan absen di kelas. Lalu ketika nama saya dipanggil, saya panik karena saya belum mempersiapkan materi yang saya akan bawakan. Tapi dengan itu saya berusaha untuk tenang, untuk tidak panik. Lalu saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menolong dan memimpin saya dalam menyelesaikan presentasi tugas saya. Setelah itu, saya sudah mulai tenang, saya mulai presentasi, dan akhirnya presentasi itu berjalan dengan baik tanpa ada kendala sesuatu. Dan kemudian juga saya juga pernah harus presentasi seorang diri dikarenakan teman saya tidak masuk kelas pada hari itu karena dia harus mengikuti vaksin. Di kelompok saya cuma ada 2 orang, yaitu saya dan juga teman saya. Mau tidak mau saya harus presentasi sendiri karena tidak bisa dimajukan ke minggu depan. Padahal presentasi itu udah kami siapkan dari 2 minggu yang lalu untuk kami presentasikan kepada teman-teman. Jadi di situ juga saya panik juga karena saya harus presentasi seorang diri karena presentasi itu banyak banget materinya. Jadi mau tidak mau saya harus presentasikan. Dan saya mulai presentasi dari awal hingga akhirnya dan juga saya bisa menyelesaikan presentasi itu dan juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman saya yang mereka tanyakan kepada tim saya. Jadi di sini, di kesaksian ini kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok dan masalah apa yang kita terima dan masalah yang kita jalankan, tetapi kita punya Tuhan yang begitu hebat, yang begitu berkuasa, hingga kita sebagai umatnya hanya perlu meminta kuasa dari Tuhan dan memberikan jalan keluarnya kepada kita. Demikian kesaksian yang saya bawakan, dan juga tolong doakan saya akan mengikuti ujian di akhir Juni ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksian yang telah dibawakan oleh Kak Sherly. Kita akan menyanyikan lagu tema kita yang berjudul Apa yang Dunia Perlu. Apa yang dunia perlu hanyalah Yesus. Apa yang dunia perlu hanyalah Yesus. Dia memberikan suka, hapus dosa dan
Oke, baik. Terima kasih Adik Joen yang sudah memimpin jalannya ibadah Vesper malam ini. Begitu juga dengan lagu istimewa yang sudah dinyanyikan oleh adik kita kecil ya, Anet. Ya, dia menyanyi dengan berani, nama-nama murid Yesus dia sebutkan. Ini akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Begitu juga dengan Shirley ya. Shirley sudah menyampaikan satu kesaksian bagaimana kuasa daripada Allah yang luar biasa baginya sehingga ia dapat menyelesaikan presentasinya sehubungan dengan tugas yang dia harus sampaikan melalui online. Baik, pada malam ini tentu kita bersyukur berterima kasih kita boleh dapat kembali bersua di virtual Zoom Jemaat Keramat Jaya untuk edisi yang keberapa ini ya, Vespernya nih ya? Ketiga, keempat kah? Ketiga ya, keempat kali ya. Saya boleh minta di share screen-nya, boleh ya? Tadi saya dengan Gabriel lagi dari gunung, jadi saya juga persiapan yang sangat minim, tetapi tidak apa-apa. Saya mengambil satu topik, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Jadi judulnya ini langsung ada layar televisi. Ini layar televisinya zaman saya dulu ada ini, ya. Jadi peti bergambar ya. Jadi berbentuknya seperti peti, tapi orang bisa apa? Orang bisa betah duduk nongkrong di depan layar ini sampai larut malam, bahkan sampai dini hari. Jadi ini ada yang mengatakan dewa bermata satu katanya. Wah, dewa dari mana ini ya? Dari dunia teknologi, ya. Apa yang kamu bisa lihat? Yang kamu lihat, ya. Oke. Jadi saya nggak bisa sembunyikan ini apanya wordnya karena nggak tahu kok Dr. Semi bisa nggak Dr. Semi ya dalam keadaan begini bisa nggak kita sembunyikan wordnya Dr. Semi? Nggak bisa ya? Oke. Nah, dikatakan di sini, pernahkah Anda merasa kurang dalam penampilan? Ini orang-orang muda ya. Biasanya orang muda merasa udah mandi, udah pakai bedak, udah pokoknya sudah bermacam bermacam kosmetik sudah digunakan, tapi perasaannya masih kurang kurang percaya diri katanya ya. Ya. Jadi ini sebenarnya penipuan ya. Kita itu sebenarnya sudah sudah ditipu oleh oleh alat-alat kecantikan itu ya. Bahkan sekarang ini ada yang operasi plastik lah, operasi silikon hidungnya, pengen hidungnya mancung. Ketika hidungnya dibuat mancung, bukan malah bagus, malah silikonnya pada bengkok. Jadi akhirnya nggak karu-karuan ya. Ya biar aja hidungnya apa adanya ya. Yang penting hati kita jernih, hati kita tulus ya. Itu lebih baik, itu perhiasan yang paling baik. Alkitab katakan demikian juga ya. Perhiasan kamu itu perhiasan batin, bukan perhiasan lahir ya. Kalau ada yang diberikan hidung mancung atau hidung mancung sekali ya, seperti hidung betet ya itu ya, atau ada yang setengah pesek atau yang pesek ya, itu enggak apa-apa, kita syukurin aja. Karena apa? Karena nanti kita akan memiliki hidung yang hidung yang normal ketika Yesus datang kali yang kedua. Jadi semua ini akan menjadi satu impian kita saat ini. Jadi kita sabar. Ini banyak yang nggak sabar. Yang nggak sabar akhirnya pergi kemana? Pergi ke salon, ya,
rambutnya di apa namanya, di extend ya, dipanjangin ya. Ada yang macam-macam lah ya. Jadi ini orang-orang yang nggak sabar dengan apanya, dengan penampilannya. Nah, dikatakan umumnya kita punya perasaan kurang dalam penampilan. Lalu banyaklah upaya cara yang kita gunakan supaya kita kelihatan seperti lebih pede katanya ya, lebih percaya diri. Tetapi dikatakan di sisi yang lain, penampilan itu yang dipermak tersebut membuat orang lain merasa kurang. Jadi sudah dipermak itu adalah muncul karena dia merasa kurang. Kurang apa? Kurang apa yang seperti yang dia harapkan ya. Ya. Ada juga rambut sekarang ini ya, rambut ditotok-totok gitu supaya numbuh rambutnya ya. Ya, macam-macam cara sekarang dibuat oleh apa? Oleh para ilmuwan ya. Ini semuanya penipuan ya. Nah, di dalam apa ini? Pembahasan ini ada yang disebut dengan kata sihir. Kata sihir. Kita lihat dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya dikatakan sorcery. Ya, dalam buku kamus Strong Concordance dikatakan pharmakeia ya. Bacanya farmakia ya. Nah, jadi kalau kita lihat arti daripada sihir ini dalam bahasa aslinya, ada bermacam-macam pengertian ya, sama seperti bahasa Inggris, satu kata punya pengertian yang berbeda-beda tergantung konteks pembicaraannya mengenai apa. Artinya latar belakang daripada cerita itu mengenai apa ya. Apa ya, jadi baru cocok kata itu baru diterjemahkan, oh maksudnya begini ya, karena sesuai dengan apa ya, sesuai dengan konteksnya. Nah, kata parmakia ini disebutkan dengan arti pertama, penggunaan atau pemberian obat-obatan. Ini makna yang pertama. Lalu makna yang kedua yaitu keracunan atau meracuni. Lalu makna yang ketiga, ilmu sihir, gaib ya, sering dihubungkan dengan berhala dan sejenisnya. Lalu yang keempat adalah kiasan penipuan dan godaan dari penyembahan berhala. Nah, inilah arti daripada kata parmakeia itu. Jadi bukan langsung kita katakan kalau ada ayat mengenai itu ada sorcery, oh itu obat-obatan. Oh bukan. Kita harus lihat dulu apa-apanya, apa backgroundnya. Nah, itulah yang merupakan kata dasar dari kata farmasi itu. Ya. Jadi jangan kita langsung konotasikan kepada obat-obatan langsung, tidak ya. Ya. Namun arti kata parmakeia tidak hanya tentang obat-obatan, tapi juga itu tadi yang di atas tadi. Nah, saya tidak bisa tampilkan videonya, tapi ada video yang menunjukkan adanya penipuan yang telah meracuni atau menyihir pikiran orang, khususnya wanita, bahwa itulah kecantikan. Nah, kecantikan ini asal katanya atau akar katanya itulah cantik, ya, cantik. Nah, kalau namanya cantik itu ada cantik lahir batin, ya. Wajahnya biasa-biasa aja, tapi lihat dia tuh kelihatannya lebih apa? Katanya kita lihat apa ya? Kita rasanya apa? Rasanya senang kita lihatnya, kita teduh melihatnya ya, karena kecantikannya batin. Ada orang yang cantiknya ya lahiriah, ya. Tapi yang lahiriah ini tidak selamanya awet. Ada kalanya kita bosan. Nah, itu kata cantik itu ya. Kata cantik. Ada kata ini juga. Ada manis ya. Manis itu seseorang yang manis, katakanlah seorang wanita. Kalau dia dilihat itu, dia nggak bosan kita lihatnya. Itu artinya. Tapi kalau cantik, wanita itu cantik, lihat sekilas cantik, tapi lama-lama kita lihatnya jadi bosan. Ya. Nah, ini sedikit tentang pengertian daripada kecantikan. Jadi kalau ditambah dengan kata awalan kata ke, lalu tambah akhiran an, nah ini tentu ini mempunyai satu pengertian apa ini ya? Sudah lebih apa? Sudah lebih satu tujuan yang ingin dicapai oleh kaum Hawa ya, kecantikan. Nah, kaum Adam juga ya ada yang disebut dengan ketampanan ya. Ya. Ya, jadi ketampanan ini
sama seperti kecantikan. Ya, kalau tampan, ya tampan, artinya dia dengan tampilan apa adanya sudah apa? Sudah handsome, ya. Tapi dia mulai buat rambutnya menjadi apa? Menjadi warna merah atau apa warna-warni, ya supaya tampan katanya. Lalu dia coba mulai merokok, ya, merokok supaya kelihatan gagah, ya, supaya kelihatan tampan, ya. Nah, ini sudah apa? Sudah keliru, sudah salah, ya. Ini tampilan-tampilan apa? Tampilan-tampilan lahiriah yang cenderung membuat kita jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa, ya. Jadi inilah kata kecantikan ini, ya, sesuatu yang menjadi idaman, impian daripada orang. Semuanya orang ingin dilihat cantik, ingin dilihat tampan, ingin dilihat ya enak yang melihat, ya. Ya gitu ya, enak dipandang mata. Jadi hati-hati dengan dosa yang dikatakan dalam kitab 1 Yohanes itu, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan apalagi keinginan daging, ya. Jadi hati-hati dengan keinginan mata. Jangan kita manjakan mata kita ini untuk melihat yang bagus-bagus, yang enak-enak, ya, yang indah-indah. Hati-hati, karena itu bisa menjerumuskan kita kepada satu keinginan untuk apa? Untuk membeli sesuatu yang enak dipandang mata, tetapi mungkin kita tidak punya biaya yang cukup untuk membelinya, ya. Jadi ini hati-hati, ya, keinginan mata ini, ya. Dikatakan padahal itu hasil rekayasa kosmetik dan digital, ya. Jadi rupanya di era teknologi canggih sekarang ini, ya, bahkan di handphone, ya, bisa wajah si Cecil itu bisa jadi berbeda dia, karena dia sudah mulai ada alat untuk apa? Untuk membuat apanya. Jadi waktu di foto, ini si Cecil atau siapa ini, ya? Ada di di WA saya, WA grup, ibu ini aslinya saya lihat ya biasa-biasa aja, tapi ketika dilihat dia buat di apa istilahnya itu profilnya, seperti seperti orang Eropa, seperti orang Barat, ya. Kita lihat beda dengan aslinya. Nah, ini banyak itu, ya, banyak dibuat itu macam-macam itu. Jadi nggak aslinya yang ditampilkan, ya. Dibuatlah rekayasa wajah melalui alat teknologi ini, ya, rekayasa ini. Hati-hati, ini akan membawa kita kepada dosa mengapain diri, ya, keangkuhan diri, kesayangan diri, ya. Akhirnya tidak mengasihi siapa lagi, tidak mengasihi Yesus lagi. Oke. Nah, lihat ini. Sekarang ini kan banyak orang pakai pakai cincin-cincin supaya tampan katanya, ya. Supaya tampan dilihat orang, pakai batu giok atau batu apa itu yang namanya itu, ya. Ya, pakai semua jarinya dipakai itu, ya. Waduh. Udah seperti udah seperti tukang sihir, ya. Tapi zaman sekarang ini katakan, oh itu ketampanan, ya. Kalau sudah ada 5 macam batu-batu warna-warni, wah itu lambang ketampanan katanya. Ini seorang yang bernama Alan Moore. Sihir dalam bentuk awalnya sering disebut seni. Ini hati-hati, ya. Hati-hati dengan kata seni ini, ya. Ya, seni. Sekarang ini banyak tato-tato. Ada yang bikin tato permanen, ada tato temporary, ya. Saya mengatakan ya supaya jangan coba-coba mau bikin tato-tatoan, mau tato temporary atau tato permanen. Karena di dalam kitab Ayub ada itu ayat mengatakan janganlah kamu mencacah atau bahasanya itu, ya. Merajah tubuhmu. Ya, lihat sekarang ini artis-artis, baik itu olahragawan, tubuhnya penuh dengan tato. Kita lihatnya ini udah seperti apa nih? Udah seperti nggak karu-karuan lah. Jadi kalau zaman dulu, zaman kita yang tua-tua dulu, era tahun 70 80, kalau yang namanya orang pakai tato itu bukan seni, itu namanya penjahat, itu namanya residivis, itu orang jahat. Itu konotasinya. Sampai sekarang kalau saya lihat orang yang pakai tato, saya masih ngeri-ngeri sedap. Wah, ini apa nih? Ini preman ini apa nih? Tapi sekarang ini
orang, perempuan, laki-laki semua berlomba-lomba membuat apa? Membuat tato di badannya. Ya, di berbagai tubuhnya dibuat tato, ya. Aduh, ini hati-hati ya. Ya, hati-hati. Ini seni yang berasal daripada setan, ya. Karena merusak apa? Merusak tubuh. Ya, merusak tubuh, merusak bait Allah, ya. Jadi kita sebagai umat Allah, ya, orang-orang muda generasi penerus, jangan coba-coba untuk mau apa? Mau supaya kelihatan tampan mulai merokok, supaya kelihatan tampan mulai pasang tato, jangan, ya. Mulai tampan pakai cincin yang apa? Yang gini-gini, ya. Sedangkan pakai cincin satu aja kita udah ngeri-ngeri apa? Ngeri-ngeri sedap, ya. Ya. Ya, jadi artinya ya marilah kita berhias, pakai hiasan kita, hiasan batinia kita, lemah lembut, murah senyum, kemudian ramah, kemudian rajin, tekun. Nah, itu hiasan yang abadi, ya, hiasan yang abadi. Ya, kemudian si Alan Monroe ini meneruskan, sihir adalah ilmu pengetahuan untuk memanipulasi simbol, kata-kata atau gambar untuk membuat perubahan-perubahan dalam kesadaran. Inilah mengapa artis atau penulis sangat mirip dengan penyihir pada masa kini. Ya. Jadi artis-artis sekarang ini, olahragawan sekarang ini, public figure saat sekarang ini lebih mirip seperti apa? Seperti tukang sihir. Lebih mirip seperti tukang sihir, kan begitu ya? Ya. Bukan seperti apa? Bukan seperti sosok yang positif kita lihat sebagai seorang atlet, tidak. Seperti tukang sihir masuk ke lapangan bola, ya kan? Tukang sihir masuk ke apa? Ke arena pertandingan. Ya. Ya, memang walaupun memang di dalam pertandingan itu ada kemungkinan ilmu-ilmu gaib yang digunakan supaya menang, supaya gawangnya nggak kebobolan, supaya timnya menang. Mulai pasang apa? Pasang opo-opo, ya. Fudu, ya. Di gawangnya dibuat apa? Dibuat jimat-jimat. Ini semua dunia yang apa? Dunia yang ingin menang dengan cara yang apa? Dengan cara yang tidak fair, dengan cara yang tidak apa? Yang tidak benar, ya. Kita juga demikian, ya. Kalau kita olahraga, kalau kita tidak bisa menang, ya nikmati olahraganya, ya. Kita dapat tubuh yang sehat, kita dapat bersosialisasi, ambil nilai positif. Jangan kalau kita main olahraga itu maunya apa ya? Ya, maunya menang terus, ya. Jangan juga, ya. Sekali-sekali kasih menang lawan, ya. Ya, jaga pelanggan, kata orang begitu, ya. Jadi ini, ya, hati-hati dengan apa? Dengan artis ataupun atlet yang mirip dengan apa? Penyihir saat sekarang ini. Sadar atau tidak sadar, inilah yang terjadi saat kita melihat media hiburan. Dan salah satu media penyampaian sihir ini adalah, di mana apanya? Di mana salah satu medianya? Di mana dia muncul? Ya, kalau tidak di mana? Di apa? Di televisi. Ya, kalau sekarang ini mungkin di handphone, ya, di gadgetnya, ya, di laptopnya, ya. Jadi kita bicara ini mengenai apa? Televisi, karena zaman dulu mungkin hanya televisi, belum ada handphone, ya. Televisi bukan sihir, tapi apa yang ditayangkan melalui televisi banyak yang bersifat sihir, ya, banyak bersifat sihir, ya. Ada yang orang mati, ya, bisa jalan, bisa bangkit, ya. Ini spiritisme semuanya, ya, spiritisme, ya. Saya tidak suka lihat-lihat yang apa gitu. Saya lebih senang saya lihat yang apa, ya, pertandingan olahraga yang nyata-nyata gitu, ya, yang nyata-nyata, yang real, ya. Ya, walaupun memang kadang-kadang semua olahraga itu yang ada kita lihat itu kadang-kadang ada yang kelihatan kasar, ya, ekstrim, ya. Ya, jadi kita juga harus bisa mengontrol diri kita, bisa kita alihkan kalau memang sudah menjurus kepada brutal, ya. Tapi kadang-kadang, ya, manusia kita senang, ya, lihat-lihat yang gitu, ya, brutal, yang keras, yang apa, ya. Tapi kita juga harus punya apa? Punya hati nurani, ya. Hati-hati dengan mata, ya. Hati-hati dengan mata, dari mata turun ke hati, ya. Ini bisa membuat kita menjadi apa? Menjadi orang-orang yang tidak apa? Yang tidak peka, yang tidak peka dengan sesama.
Televisi bukan sihir, tapi apa yang ditayangkan melalui televisi banyak yang bersifat sihir, ya. Itu dia ya. Banyak nonton televisi, ya. Umur 3 tahun, ya. Anak-anak itu senang lihat gambar-gambar, lihat itu bergerak ke sana, bergerak ke sini, dia senang itu. Umur 3 tahun itu dia banyak lihat, ya. Bagi anak-anak yang banyak nonton televisi mempunyai potensi, mempunyai masalah untuk memperhatikan. Jadi dia susah untuk fokus. Ketika maminya panggil dia kerjakan ini, dia nggak fokus. Karena apa? Karena pikirannya sudah ke televisi, pikirannya kepada program acara yang sedang dia saksikan, mungkin film kartun. Ya, jadi memang kami dulu waktu kami masih kecil-kecil, ya kami anak pendeta, sampai kami kelas 4, saya kelas 4 atau kelas 5 itu ya, kami baru punya TV, punya televisi, baru dibeli oleh orang tua kami. Nah, masalahnya adalah setiap sore kami udah duduk manis di depan TV di rumah orang. Nah, ini persoalannya. Waktu itu saya masih ingat, kita duduk manis sudah mandi. Ya, ini kebetulan orang tua kita lagi melawat, lagi pergi kemana gitu. Wah, kita sudah mandi, kita duduk manis di rumah tetangga. Ketika datang orang tua, wah disuruh apa ya? Yang menjaga kami ya, dipanggil. Datang dari luar dipanggil. Papi udah pulang, dipanggil papi katanya. Waduh, pulanglah kami dengan apa? Dengan diam-diam pelan-pelan. Nah, ya akhirnya orang tua kami akhirnya beli televisi juga. Ya usia saya waktu itu waktu masih kelas 4 atau kelas 5. Ya, disitulah mulai ada televisi. Jadi rasanya waduh nyaman ini, nggak nonton-nonton lagi di rumah orang. Sudah lihat nonton di rumah sendiri, ya. Jadi akhirnya kita nonton bisa sampai apa? Bisa sampai tengah malam. Saya masih ingat waktu zaman dulu ada film itu, film seri namanya ya, film seri ya, film Chips ya. Chips ya, ini adalah 2 orang polisi yang bekerja sama untuk apa? Untuk menangkap penjahat. Jadi saya suka nonton kadang-kadang jam berapa nanti filmnya? Oh, jam sekian. Oh, tidur dulu. Sambil dengar-dengar dia apa? Waktu itu dibangun nonton ya. Jadi inilah akibatnya ya televisi ini memang aduh, padahal kita dibodoh-bodohin, ya ditipu-tipu oleh apa? Oleh program-program acara itu ya. Ya, jadi memang sekarang saya baru sadar itu. Aduh, luar biasa ya. Mata kita ini ya, mata kita ini. Ini boleh dikatakan ya bisa kesalahan daripada orang tua, karena orang tua tidak memikirkan bagaimana caranya anak ini supaya dia bisa kreatif ya. Mungkin belajar di rumah. Ya kami juga waktu itu belajar di rumah ya. Malam-malam belajar, tapi sore-sore kami sudah mandi, udah nonton. Jadi ini sesuatu yang harus kita batasi ya. Supaya kita bisa fokus. Jadi kalau kita hanya nonton, nggak fokus kita. PR nggak dikerjakan karena pikirannya sudah oh nanti film kartun. Ini film ini ya. Jadi sebaiknya kita tidak menonton film-film kartun ya. Karena ini semuanya penipuan, bahkan film-film yang juga dewasa juga ya, film seri juga ya, itu banyak penipuan, sinetron. Nah, ini dia ya. Penipuan semuanya. Lalu kalau kurang nonton televisi, apa yang terjadi? Dia akan lebih apa? Dia akan lebih fokus ya. Yang kurang nonton televisi mempunyai potensi kurang mengalami masa memperhatikan. Artinya dia lebih fokus. Ya, yang kurang nonton dia lebih peka, dia dengar dari maminya panggil, papinya panggil atau kakaknya panggil, dia datang, dia cepat, dia fokus apa yang mau dikerjakan ya. Artinya bisa lebih fokus. Nah, ini dia, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau kita kurang nonton, kita akan lebih fokus. Nah, itu dia. Belajar juga akan lebih fokus. Neil Postman, seorang penulis, pendidik dan ahli media dari Amerika mengatakan, si Neil ini katakan apa itu? Dampak daripada nonton televisi. Hal yang mengerikan dari TV adalah informasi yang masuk tepat ke otak tidak langsung direspon. Jadi rupanya nonton televisi itu ya langsung direkam oleh otak, direkam. Walaupun belum direspons, tapi pada akhirnya nanti kita akan apa? Kita akan melakukan sesuatu di luar sadar kita, di ambang batas sadar kita. Apa yang kita lihat tadi itu? Apa yang kita saksikan di televisi itu, tanpa sadar kita langsung apa? Langsung pak katanya ya. Yang misalnya ya, langsung di karate ya. Karena dilihat film
adegan apa? Adegan perkelahian, ya. Ya, jadi kalau zaman dulu itu memang kami sering nonton dulu ya video, ya. Video tentang seorang yang bernama Bruce Lee, ya. Cheng Lung, ini atlet apa nih? Ini olahraga apa? Karate, ya. Jadi kami kalau sudah waktunya jam 3 jam 4 itu kadang-kadang udah ada yang bilang, ini kita mau nonton ini, nonton apa nih? Nonton Bruce Lee. Jadi berkelahi, ya. Habis nonton itu, wah udah langsung cari teman. Cari teman mulai apa? Mulai apa? Praktekkan, ya. Ya. Nanti di sekolah juga sedikit-sedikit langsung apa? Langsung praktekkan. Jadi ini dampak daripada hal-hal yang merusak, ya, yang merusak, ya. Saya sadari ini, ya. Nah, dikatakan lagi, tapi setelah beberapa lama kemudian tidak tahu apa yang kita respon. Ketika menonton TV, Anda sedang melatih diri untuk tidak bereaksi, dan selanjutnya Anda melakukan yang tidak disadari. Kenapa melakukannya? Dari mana itu berasal? Neil Postman katakan ada 4 argumen untuk menyingkirkan TV. Ya, jadi artinya ketika kita diam, ini sedang merespon, melihat, merekam, direkam di otaknya ini, ya. Lantas nanti otak tanpa dia sadar nanti, ya, dia sudah apa? Dia sudah praktekkan apa yang dia resap itu, ya. Jadi apa yang dia perhatikan itu. Ini bahayanya, ya. Nah, Neil Postman katakan dia ini adalah seorang kritikus teori budaya yang paling dikenal oleh masyarakat umum. Tahun 85 bukunya tentang televisi sarana menghibur diri sampai mati. Ini dia. Dia bilang televisi itu sarana menghibur diri sampai mati. Siapa yang mau menghibur diri sampai mati? Ya, habis waktunya di depan televisi dari apa? Dari pagi sampai apa? Sampai petang. Ya, tidak ada aktivitas yang lain selain apa dia nonton. Melatih diri untuk tidak bereaksi, melakukan hal yang tidak disadari atau dikenal dengan dihipnotis. Nah, ini dia proses hipnotis itu ketika kita nonton. Ya, bayangin, ya, kalau kita nonton. Ya, ini telepon apa ya? Telepon, ya. Kalau kita nonton itu kita sedang dihipnotis. Ya, bayangin kan kalau ada yang ribut, langsung kita bilang apa? Ntar dulu, jangan dekat-dekat. Aduh, ini lagi seru ini. Wah. Jadi kelihatan suasana itu seolah-olah seperti apa? Seperti tempat yang apa? Tempat yang istimewa sekali, seperti kudus sekali, ya. Sampai orang ngomong juga dilarang ngomong, ya, karena ini sudah sedang dihipnotis, ya. Ya, ingat kalau orang yang sudah dihipnotis itu dia nggak sadar, ya, kalau dia mengatakan sesuatu hal yang sudah menyakiti hati orang yang mendengar, ya, yang dikatakan, ya. Jadi hati-hati kita dengan dengan hipnotis ini, ya, dengan tontonan ini. Lalu dikatakan lagi pesan subliminal. Teori pengendalian pikiran berasal dari setan. Nah, ini dia, ya. Teori pengendalian pikiran berasal dari setan. Ini dari tulisan Ron Hubbard, ya, Ministry of Healing 243. Teori pengendalian pikiran dari setan untuk memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin manusia. Ya, jadi ingat waktu jatuh Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, yang menjadi pangeran jadinya siapa? Bukan Adam lagi, setan, ya, Lucifer, ya. Jadi pada waktu itu setan sudah menjadi apa? Menjadi ya pemegang apa, ya? Ya, kuasa, ya. Ya, skenario, ya. Untuk menempatkan filsafat manusia yang seharusnya filsafat Tuhan. Nah, ini dia, ya. Hawa bilang, bisa kok aku sendiri tanpa si Adam, tanpa suamiku, bisa kok aku udah tahu kok apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, nggak boleh pegang, nggak boleh makan itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Bisa kok. Ini dia pakai filsafatnya. Harusnya dia itu dekat dengan suaminya, sama mereka berdua. Tapi dia merasa apa? Dia merasa mampu, dia merasa bisa. Akhirnya, ya, dia tertipu, dan Adam juga akhirnya dia pikir, dia bikin lagi pakai filsafatnya. Nggak ada lagi wanita di Taman Eden ini, cuman Hawa ini aja. Kalau gitu biarlah mati sama-sama, sehidup semati katanya. Waduh. Ya, jadi makanya hati-hati juga kalau kita cinta sehidup cinta mati, ya. Ya, cinta mati, ya. Ya. Jadi Adam tadinya Allah akan berikan apa? Berikan Hawa yang baru. Kalau dia tidak makan buah pohon pengetahuan baik karena dia merasa
Hawa cuma satu-satunya, ya. Jadi ini sesuatu yang keliru. Mereka pakai filsafat mereka, ya. Hawa pakai filsafatnya dia mampu bisa pergi sendiri. Lalu Adam juga pakai filsafatnya, oh ini hanya Adam sendiri, hanya Hawa aja wanita yang ada di sini. Akhirnya terjadilah dosa itu. Dari semua kesalahan yang diterima di antara orang-orang yang mengaku Kristen, tidak ada yang lebih bahaya selain penipuan. Ya, tujuannya untuk memisahkan manusia dari Tuhan. Ya, jadi dosa diawali dari apa? Dari penipuan, ya. Penipuan. Bukan dari makanan, ya. Ya, makanan itu ya memang betul makanan apanya? Makanan objeknya, tapi medianya apa? Medianya itu penipuan, ya, penipuan, ya. Ditipu si Hawa itu. Ini aku makan ini bisa kok. Bukankah engkau nggak boleh makan taman Eden, buah taman Eden ini kan, katakan gitu, digituin sama siapa? Si ular, ya. Padahal Allah katakan kamu boleh makan semuanya kecuali, nah, siapa si Lucifer, setan balik. Bukankah nggak boleh semuanya kamu makan? Mau dia ditipu, ya. Jadi ini masalahnya, karena dia merasa mampu, merasa kuat, ya. Kita tidak boleh seperti itu, ya. Harus apa? Harus ya mendengar, ya, mendengar, lalu apa? Lalu berdoa, ya, minta kuasa daripada siapa? Dari kasih Yesus yang sudah apa? Yang sudah menang mengalahkan dosa supaya kita bisa. Kemudian dikatakan lebih lanjut, pesan subliminal. Pesan subliminal merupakan sebuah sinyal atau pesan yang tertanam dalam media lain yang dirancang agar dapat lolos dari pertahanan pikiran manusia. Inilah yang disebut dengan pesan bawah sadar, ya, sinyal, ya, sedang dihipnotis, direkam, ya. Ya kita, ya, seperti nyaman kita, padahal sudah direkam, kita sudah merekam otak kita, sudah dihipnotis kita, ya. Itulah pesan bawah sadar, subliminal message, ya. Ya. Pesan subliminal film kartun. Aku membuat perjanjian dengan mataku. Ayub 31 ayat 1. Terjemahan daripada King James Version. Jadi dikatakan, coba kita lihat Ayub 31 ayat 1. Boleh kita lihat, boleh baca mungkin salah satu orang muda. Baca yang keras. Dibuka apanya, moodnya. Unmute-nya. Ayub 31 ayat 1. Ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari King James Version. Coba kita lihat dari Alkitab bahasa Indonesia kita sehari-hari. Boleh baca? Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Ya, aku membuat apa? Syarat, ya, syarat, atau aku membuat covenant, aku buat perjanjian. Nah, ini lebih mantap kalau pakai bahasa King James Version, ya, perjanjian dengan mataku. Ada kontrak, ya, dengan mataku. Ya, nanti jam sekian ada apa? Ada pertandingan sepak bola, ya. Ya, ada fragmen, ada apa itu? Waktu itu Maria Mercedes, ya. Ya, itu dulu kan ibu-ibu paling senang itu, ya. Oh, cepat-cepat pulang, ini mau Maria Mercedes ini. Mau apa? Mau tayang ini. Nah, jadi ini semua tidak akan dilaksanakan kalau tidak ada perjanjian dengan mata, ya. Mau kerja, mau belanja, akhirnya belanjanya juga cepat-cepat buru-buru, rupanya mungkin ketinggalan belanjanya, ya, karena mau nonton apa? Nonton telenovela Maria Mercedes, ya. Ini hipnotis, ya, hipnotis, ya. Itu dia. Bagian terakhir, ya. 3 yang terakhir. Apakah sikap dunia jika engkau bergantung kepada diri? Nah, ini dia. Tidak mau menyerahkan kehendakmu kepada Tuhan. Tuhan sini siapa ini? Ya, Yehova, ya. Allah Bapa. Engkau sedang memilih kematian. Wah, kematian apa nih? Kematian kekal, ya. Bagi dosa dimanapun ditemukan, Allah adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Jadi kalau ada dosa-dosa kesayangan yang masih kita pelihara, yang masih kita simpan-simpan,
itu nanti akan menjadi api yang menghanguskan, akan menjadi satu malapetaka bagi kita, ya. Kita akan kena, ya, karma daripada dosa yang kita lakukan itu, ya. Contohnya ada orang sembunyi-sembunyi dia, ya, sembunyi-sembunyi dia melakukan dosa kecil. Orang mata kita manusia nggak ada yang lihat. Dia bisa pintar untuk menyembunyikannya. Dia pintar untuk meredamnya, ya, supaya orang nggak tahu. Tapi pada saat nanti itu akan apa? Akan muncul bagaikan saksi yang menyaksikan bahwa inilah akibat daripada apa? Akibat dosa yang selama ini dia lakukan. Ya, seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan jatuh. Nah, ini dia, ya. Makanya kita tidak boleh simpan-simpan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya. Kita harus memandang kepada Yesus supaya apa? Supaya kemampuan yang Yesus miliki itu, ya, dia akan kirimkan kepada kita untuk kita bisa mengalahkan apa? Mengalahkan kecanduan-kecanduan, ketergantungan yang tidak berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini ada lambang lambang setan ini, ya. Super Junior forming pentagram, ya, pentagram, ya. Nah, ini ada banyak ini, ya. Aduh, lagu-lagu semuanya itu, ya. Kebanyakan itu adalah apa? Adalah sudah dipersembahkan kepada siapa? Kepada setan. Nah, sekarang bagaimana? Pilihlah hari ini, ya. Yosua 24 ayat 15 bagian B. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhannya huruf besar. Kepada siapa? Kepada Allah Bapa, kepada Allah kita, ya, dan kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi Rasul Paulus selalu berkata kalau Allah itu sudah mengacu kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Kalau dia bilang Tuhan, itulah kepada Yesus Kristus. Tapi kalau Tuhan huruf besar sini adalah apa? Adalah Allah Bapa Jehovah. Jadi mari kita jangan menyakiti hati siapa? Hati Allah Bapa, ya. Mari kita apa? Mari kita menyenangkan hati Allah Bapa melalui apa? Melalui berdoa supaya apa? Supaya Yesus Kristus boleh hadir dalam diri kita dan pikiran kita melalui apa? Melalui Roh Kristus itu. Rohnya yang dia sudah apa? Berikan kepada kita di zaman ini, bahkan waktu dia apa? Di hari Pentakosta itu. Kiranya orang-orang muda boleh tampil apa adanya, ya, seperti kakak ini, ya. Dia tampil apa adanya, ya. Enggak ada pakai macam-macam, enggak pakai lipstik, pakai apa, enggak ada, ya. Tapi perhiasan apa? Hiasan lahiriah batiniah, ya. Marilah kita memperindah akan penampilan batin kita, ya. Anak yang rajin, anak yang tekun, anak yang beribadah, ya, ini semuanya akan menampilkan performance yang disebut dengan inner beauty, ya, kecantikan yang asli, yang dari apa? Dari dalam, ya. Bukan yang dibuat-buat, yang di fermak-fermak, ya. Kelihatan cantik dari luar, tapi di dalam tidak cantik, ya. Baiklah, kita boleh menjadi orang muda yang cantik, tampan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, oleh karena kita memiliki karakter yang sama seperti karakter Yesus. Tuhan Yesus memberkati orang muda. Itulah yang menjadi harapan kita bersama malam hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah membawakan renungan pada ibadah Vesper malam ini. Kita akan menutup ibadah Vesper kita. Kita akan menyanyikan lagu tutup dari lagu Sion nomor 345, dan doa tutup akan dibawakan oleh Pak Pendeta Setengah. Hari yang terindah dan hari
Mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami, pengantara kami, air dan roti hidup bagi kami umat yang Engkau telah tebus melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami orang-orang muda, Jemaat Keramat Jaya, saat ini kami bersukacita oleh karena kami boleh diingatkan oleh pekabaran malam hari ini, bahwasanya kami harus berhati-hati dengan apa yang kami lihat, apa yang kami pandang. Karena setan masuk melalui keinginan mata. Keinginan kami oleh mata yang ada pada kami. Mata ini adalah panca indera, salah satu panca indera yang luar biasa yang Allah ciptakan. Ini bisa membawa kami kepada kejatuhan, ini bisa membawa kami kepada kekuatan untuk berjalan di dalam kebenaran ini. Biarlah orang-orang muda kami ketika mereka mendengarkan pekabaran ini, mereka boleh memiliki kecantikan yang asli, kecantikan yang adalah kerajinan, lemah lembut, ketekunan yang adanya di dalam batin. Biarlah mereka boleh memberikan perhatian untuk kecantikan yang dari dalam ini. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang 6 hari lamanya dalam minggu bekerja, aktivitas pendidikan, sekolah daripada anak-anak kami, remaja-remaja ada di jemaat kami, dan juga anak-anak kecil yang sedang bertumbuh kembang menjadi seseorang yang lebih dewasa. Bapa, berkatilah mereka semuanya dalam rencana hidup mereka ke depan. Jadikan mereka menjadi alat-Mu yang ampuh untuk menyatakan kebenaran Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk perbaktian kami malam hari ini. Berkati semua pemimpin yang sudah mengatur jalannya ibadah kami ini. Berkati orang muda yang sudah memimpin malam hari ini, dan juga yang akan memimpin di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan doa ini melalui Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Baik, acara kebaktian Vesper kita sudah selesai. Mungkin ada pengumuman. Baik, saya akan membacakan pengumuman. Sebentar. Saya akan membacakan pengumuman untuk partisipan kebaktian Sekolah Sahabat tanggal 4 Juni 2022. Pemimpin acara Saudari Felicia Kaligis, doa buka dan ayat inti Saudari Nadine Kaligis, berita mision dibawakan oleh Saudari Cecilia Kaligis, lagu pujian dibawakan oleh Nyonya Melva Sihombing, doa diskusi Sekolah Sahabat dibawakan oleh Nyonya Sarce Cornelius, pemimpin diskusi Sekolah Sahabat dibawakan oleh Bapak Josi Siregar, promosi pelayanan perorangan dan doa tutup dibawakan oleh Bapak Daryl Cornelius, doa 4P dibawakan oleh Saudari Shirley Sayo, rumah tangga dibawakan oleh Nyonya Valencia Cornelius, dan fokus doa selamat 1 minggu ini adalah keluarga Nyonya Golda Sihombing. Pianis pada kebaktian Sekolah Sahabat adalah Saudari Beatrice Kakaria. Untuk partisipan kebaktian khotbah,
Pemimpin acara Bapak F. Manalu, doa syafaat Bapak Josi Siregar, pengkhotbah Bapak Pendeta E.A. Situmeang, bacaan persembahan Bapak Richard Takaria, lagu pujian Saudara Beatrice Takaria dan kawan-kawan, ayat inti dibawakan oleh Saudara Benaya Takaria, cerita anak-anak dibawakan oleh Saudari Cecilia Kaligis, dan pianis kebaktian khotbah dibawakan oleh Saudari Cecilia Kaligis. Untuk yang bertugas sebagai song service kebaktian dibawakan oleh Bapak Gama Tampu Bolon. Dan yang bertugas sebagai penerima tamu, Nyonya Teli Oka dan Nyonya Yunita Panjaitan. Dan yang bertugas sebagai diakon adalah Saudara Jose Sayo dan Saudara Tommy Siregar. Untuk partisipan kebaktian Rabu malam tanggal 8 Juni 2022, pemimpin acara Saudara Reynaldo Takaria, doa syafaat Bapak Pendeta E.A. Situmeang, pengkhotbah Bapak James Simartumin, lagu pujian keluarga T. Sitinjak. Untuk jadwal potluck 4 Juni 2022, lauk pauk dibawakan oleh keluarga F. Manalu, keluarga Filindo Manulang, keluarga Rizwan Panjaitan, keluarga T. Sitinjak. Untuk sayur, keluarga Ibu Riri Kasan, keluarga J. Simbolon, keluarga Ibu Purba. Dan buah dibawakan oleh Saudari Grace Manalu, Saudari Cindy Simbolon, dan Nyonya Golda Sihombing. Kemudian ada pengumuman tambahan. Sebentar saya share. Bahwa nanti subuh pukul 5 pagi akan ada prayer band dari wilayah 8. Bagi jemaat Keramat Jaya diharapkan untuk ikut bergabung. Kita akan doa subuh bersama pada pukul 5 pagi dengan aplikasi Zoom. Demikian pengumuman yang dapat saya bacakan. Satu lagi ada pengumuman tambahan bagi jemaat Keramat Jaya yang mau ikut dalam acara lamaran anak keluarga anak kami Grace Manalu dari keluarga Bapak Freddy Manalu pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga menyediakan mobil yang berangkat dari gereja pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Dan mobil tersebut tetap disediakan, namun pendaftaran ditutup sampai Sabat siang tanggal 4 Juni 2022 pukul 13.00 WIB. Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui grup WhatsApp Keramat Jaya. Demikian pengumuman yang dapat saya bacakan. Mungkin ada tambahan dari pendeta atau ketua-ketua? Ya, terima kasih ya Ibu Panjaitan yang sudah mengatur demikian rupa ini ibadah kita ini ya. Puji syukur juga kepada keluarga Pak Manalu yang sudah memberikan kesempatan ya sampai pada besok. Marilah kita yang mungkin ada kendala untuk kendaraan, sudah ada solusinya yang disiapkan oleh keluarga Bapak Manalu. Jadi jangan sampai sudah ada kendaraannya, lalu penumpangnya cuma 2. Jadi kan sayang mubazir. Jadi apalagi mereka memerlukan biaya, dana yang besar untuk acara pernikahan nanti di bulan Juli ya, di Juli. Jadi marilah kita sukseskan apa yang sedang mereka adakan ya untuk sukacita bersama dengan kita jemaat Keramat Jaya. Terima kasih Sven, yang lain-lain ya sudah ambil bagian. Terima kasih. Yang jadi hostnya Sesi Pak Arik, Pak Pendeta malam ini. Oh iya, iya. Siapa tadi hostnya? Sesi. Oh Sesi, oh ya, oh luar biasa ya. Anak muda yang sekarang generasi ya, iya mantap, ya ya. Terima kasih Cecil. Ya. Baik, terima kasih. Demikian pengumuman yang dapat saya bacakan. Tuhan Yesus berkati. Selamat Sabat Ibu Siska. Selamat Sabat. Bang, saya pengumuman mungkin.